Inspirasi. Informasi nilai semangat pendidikan integritas ruang akademik. Universitas Jember Kampus Bondowoso. Halo Sobat Universitas Jember Kampus Bondowoso, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kita kedatangan asesor nasional dari LPMPP Universitas Jember, yaitu Ibu Dr. Siti Komariah. Kita sedikit-sedikit ngobrol, kira-kira apa sih fungsinya akreditasi itu bagi perguruan tinggi, bagi prodi? Ya, kira-kira itu yang ingin kita tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kokom. Ya, Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. kita ini kan sivitas akademika yang kadang-kadang perlu paham lah, kira-kira kenapa sih kok perlu adanya akreditasi, mulai mahasiswa ke kami dosen dan juga teman-teman teknik kira-kira ingin tahu dan juga untuk publik yang sekiranya mengapa akreditasi itu kok perlu diperjuangkan demikian rupa. Ya, kira-kira gimana, Bu? Iya, terima kasih Pak Adit ini istimewa ini. Saya dapat undangan duduk di podcast ini kursi panas atau kursi dingin ini ya. Ya, Jadi gini Pak Adit, jadi berkaitan dengan akreditasi, akreditasi itu sebenarnya kan kalau kita lihat itu sebagai rekognisi dari sebuah perguruan tinggi, ya, rekognisi bagi program studi. Disitulah kita dinilai oleh orang lain gitu ya. Kalau kita punya akreditasi unggul itu berarti kita ada pengakuan tinggi, terutama dari lembaga-lembaga yang di situ memang reputable ya untuk memberikan pengakuan terhadap kinerja bagi program studi maupun kinerja perguruan tinggi kita. Dan alhamdulillah memang saat ini UNED itu ada di posisi unggul karena mendapatkan perpanjangan otomatis ya, karena kita lolos dari pemantauan. Jadi pemantauan satu, UNED itu langsung lolos, jadi mendapatkan perpanjangan unggul sampai nanti 2030. Dan alhamdulillah ini lonjakan akreditasi di Universitas Jember itu dari tahun 22 sampai 2025 ini yang semula kita hanya 30% sekarang sudah bisa menjadi 61% ya. 61% Ya, akreditasinya unggul. Itu mulai dari D3, D4, S1, S2 S2, ya. S3. Ya, iya. Oke, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan teman-teman tenaga pendidikan, teman-teman dosen dan mahasiswa, biar kira-kira unggul bertahan lama dan kita tidak Iya, jatuh lagi iya, atau harus betul. terus bertahan itu kan berat. Bertahan kan lebih berat. Kira-kira apa? Nah, jadi gini Pak Adit, makanya ini segala upaya kita lakukan ya, banyak inovasi yang kita lakukan, terutama sekarang kita lihat perubahan di luar, itu ada perubahan permen. Kemarin kita Permen nomor 53 tahun 2023. Kemudian ganti menteri ditinjau gitu ya. Sekarang keluarlah kemarin beberapa hari yang lalu keluar permen yang melakukan proses dari hasil sosialisasi dan peninjauan itu nomor 39 tahun 2025. Dan itu permen itu harus kita wajib kita laksanakan. Jadi sebenarnya ini yang harus kita bangun nanti kesadaran teman-teman semua bahwa akreditasi itu bukan sesuatu yang harus kita siapkan secara berlebihan sebenarnya. Karena apa? Kalau budaya mutu itu sudah kita bangun, jadi aktivitas sehari-hari itu mencerminkan prinsip-prinsip budaya mutu, itu sebenarnya proses akreditasi itu sebagai sesuatu hal yang biasa sudah. Ini makanya akan dijadikan moto bagi kita bahwa prodi-prodi yang ada di UNED itu seharusnya siap diakreditasi setiap saat. Makanya kami dari LPMPP itu juga sekarang kita menyiapkan sebuah sistem di mana nanti kita wajibkan semua prodi itu secara periodik. Jika ada kinerja-kinerjanya yang terus bertambah, mereka secara otomatis harus mengisi di sistem itu. Ya. Nah, nanti pada saat sistem itu kita siapkan menampung semua LAM. Karena kita itu ada 100, sekarang itu ada 116 prodi, Pak Adit. Oke, 116 prodi dan ini tadi yang ingin dilihat adalah kinerja dari mahasiswa, dari Betul, dosen, dari manajemen sendiri. iya, betul. Kira-kira ada lagi yang perlu dilihat? Alumni mungkin, Alumni, pengguna mungkin, pengguna, Eh, semua. semua dilihat. Iya, jadi Demikian rupa. jadi sekarang itu perkembangannya sudah sangat berubah sekali ya Pak Adit. Kalau dulu kita mengenal 9 kriteria, kemarin Sembilan hampir kriteria, semua pakai ya. 9 kriteria. Tapi sekarang setiap LAM itu punya kebijakan masing-masing. Oke, ya. Ban PT itu hanya tinggal 4 kriteria. Oke, yang banyak malah lam. Iya, LAM ada yang 9 masih menggunakan 9, ada yang menggunakan 7, tapi pada prinsipnya sebenarnya semuanya sama. Ya, kuncinya ada di penjaminan mutu.
Oke. Dan hari ini kita punya 61 prodi yang sudah unggul. 61%. 61% yang Iya. sudah unggul. Itu Dari sekitar 70 berapa gitu ya, 70 prodi. sekian prodi yang Hmm. unggul. Itu nasional, kalau di internasional itu ada 17 prodi yang sudah terakreditasi internasional dan kemarin sudah divisit kan Pak Ya, Adit, tinggal ya. menunggu 4 yang dari FIBA-A itu. Oke, kira-kira apa harapan Bu Kokom sebagai asesor nasional yang ada di Unta Jember dan juga sudah keliling beberapa universitas di luar Jember, eh, kira-kira melihat kayak begini semangatnya gimana? Iya. Semangat Unta Jember sendiri, prodi-prodinya, juga elemen-elemen yang ada di Unta Jember, kira-kira bagaimana Ibu memandang Iya, iya. perjalanan proses pengakreditasian prodi ini? Ini yang menarik Pak Adit. Jadi dulu waktu saya masuk di LPMP pertama Pak Adit, merubah mindset orang tentang akreditasi itu prosesnya cukup lama Pak Adit. Jadi sebenarnya sekarang tuh saya sudah merasa senang karena apa? Ternyata budaya mutu itu sudah mulai terbangun. Bagaimana keinginan orang untuk jadi akreditasi tidak sekedar kita mendapatkan nilai unggul, mendapatkan pengakuan yang besar, tapi lebih dari itu adalah perubahan terhadap perilaku. Jadi keinginan orang untuk saya harus maju, saya harus ini harus saya jalankan. Budaya kemudian misalnya seperti mulai pembelajaran itu harus kita jamin bahwa lulusan kita nanti akan lulus sesuai dengan profil yang kita tetapkan. Tanpa harus dilihat orang lain, kesadaran muncul Ya. dari diri. Itu yang paling Kesadaran penting. yang berangkat dari tanggung jawab bahwa kita memiliki Betul. mahasiswa yang tidak hanya kita beri nilai, tapi juga Iya. kita beri ilmu yang ilmunya bisa digunakan di masyarakat. Betul Kurang lebih sekali. demikian ya. Dan Betul. akreditasi menjadi salah satu elemen untuk mengukur. Iya. Oke, terima kasih Bu Akam untuk Terima kasih perbincangan Pak. sedikit tapi mendalam dan Sobat Untas Jember Kampus Bondowoso demikianlah pembicaraan yang mungkin tidak banyak, waktunya tidak banyak, tetapi banyak hal yang bisa kita petik dari pembicaraan kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Akam. Pak Assalamualaikum Adit. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ketemu lagi. warahmatullahi wabarakatuh.